Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini 1 April 2020, hari Rabu pada minggu yang pertama. Seperti biasa, setiap Rabu pertama kita akan mengadakan ibadah para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini ada sedikit firman Tuhan yang akan saya sharingkan. Dan saya ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakan untuk saudara. Judul perikopnya Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Puji Tuhan. Dari peristiwa Naaman mendapatkan mujizat kesembuhan kusta ini, ada hal penting yang bisa kita pelajari. Bagaimana Tuhan membuat sebuah mujizat melalui seorang hamba perempuan yang bekerja di rumah Naaman. Bukan siapa-siapa, statusnya hanya seorang hamba, seorang tawanan perang yang secara masa depan nggak jelas. Hidupnya pasti penuh tekanan sebagai seorang tawanan perang. Tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, terpisah dari orang yang dikasihinya. Tapi melalui hamba perempuan ini, justru menjadi jalan pembuka sebuah mujizat terjadi. Bukankah itu menjadi kerinduan bagi kita, para pelayan-pelayan Tuhan? Melalui kehidupan kita, kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ada hal penting yang harus kita pelajari, bagaimana budak ini, hamba perempuan ini bisa menjadi saluran berkat, menjadi saluran terjadinya sebuah mujizat yang luar biasa. Bukan hanya kesembuhan kusta yang pada akhirnya didapati oleh Naaman, tapi jiwanya juga diselamatkan. Dia membawa tanah dari negeri Samaria itu untuk dia berbakti, beribadah kepada Tuhan Allahnya Elisa yang menyembuhkannya. Luar biasa. Dan itu bermula dari seorang hamba perempuan. Pada ayat 2 dikatakan bahwa dia statusnya hanya seorang pelayan. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari daripada pelayan perempuan ini, yang namanya pun tidak disebutkan dalam Alkitab, adalah sikapnya yang tidak menyerah atas keadaan yang menimpa dia. Sebagai seorang tawanan perang, hidupnya pasti ada tekanan. Dia seorang budak, seorang hamba. Secara masa depan gak jelas. Tapi dia tidak menyerah. Inilah yang harus juga menjadi sikap kita, para pelayan Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun, dalam kita mungkin tertekan suatu keadaan, suatu situasi seperti yang saat ini sedang terjadi, tapi kita mau tetap melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Mau dipakai oleh Tuhan, syarat yang pertama adalah jangan menyerah. Dulu saya pemain musik, dulu saya guru sekolah minggu di gereja, dulu saya usher, dulu saya WL, singer. Tapi karena sekarang gerejanya online, tutup gerejanya, ya sudah, saya berhenti juga melayani Tuhan. Mohon maaf, kalau corona bisa menghentikan pelayananmu, saudara dan saya tidak berhak menyandang seorang pelayan Tuhan. Corona bisa saja menghambat kita datang ke gereja. Corona bisa saja menghalangi kita mengadakan pertemuan-pertemuan. Tapi corona tidak bisa menghalangi untuk kita terus melayani Tuhan. Justru saat-saat ini
Tuhan sedang melihat mana para pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, mana pelayan Tuhan yang hanya sekedar saja melayani Tuhan. Karena itu, mari terus jaga semangat kita melayani, jangan menyerah. Walaupun dalam keadaan sulit seperti ini, ingat kita tetap para pelayan Tuhan. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan dalam keadaan seperti ini? Mari kita lihat apa yang budak itu lakukan. Pada ayat yang ketiga berkata, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Ada perkataan yang dikeluarkan. Walaupun dalam kondisi tertekan, dia seorang tawanan perang, tidak ada masa depan, hidupnya penuh tekanan, terpisah dari orang yang dikasihi, tapi dia tetap berkata, artinya bersaksi bagi Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita kerjakan sebagai para pelayan Tuhan agar menjadi saluran berkat Tuhan, tetap bersaksi dimanapun kita berada. Gerejanya tutup, Pak. Bagaimana saya bisa bersaksi? Ada begitu banyak cara pada saat ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa memakai handphone kita untuk kita memberkati orang lain. Ada jutaan orang di sekeliling kita saat ini yang hilang pengharapan, yang hidup dalam ketakutan, yang membutuhkan suatu nasihat, suatu kata-kata bijak, yang membutuhkan suntikan semangat dari kita. Ini saatnya para pelayan Tuhan beraksi. Ayo saksikan siapa Tuhan kita yang kita sembah. Kuatkan mereka. Jangan malah kita membagikan hal-hal yang negatif, hal yang menakutkan. Jangan malah kita menceritakan hal-hal yang membuat orang tertekan, atau malah kita bergosip yang tidak-tidak. Tapi mari saat-saat ini kita para pelayan Tuhan tetap bekerja untuk Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan saat ini. Pakai waktu yang mungkin Tuhan berikan pada saat ini untuk kita banyak berdiam di rumah, untuk berdoa kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan. Itulah yang harus kita bagikan. Berbagai teknologi yang canggih saat ini sudah tersedia menjadi saluran kita untuk kita mensaksikan, terus memberitakan kerajaan Allah yang hidup. Sehingga lewat kehidupan kita ada banyak orang dikuatkan, ada banyak orang diberkati. Kita menjadi saluran berkatnya Tuhan. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya ingin para pelayan-pelayan Tuhan termasuk diri saya tidak terbawa oleh keadaan dunia yang sedang diteror dengan ketakutan, dengan roh maut di mana-mana. Tapi mari kita para pelayan Tuhan, kita bangkit, kita jangan menyerah. Kita terus saksikan Yesus Kristus lewat apa yang bisa kita kerjakan, sehingga hidup kita tetap menjadi seorang berkat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.